Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Begitu jeung Nabi dan para sahabat sampai Hudaybiyah, dihadang nih, di stop, dilempari batu, dipanai, kalau bahasa sekarang ya ditembaki. Dulu kan belum ada pistol, belum ada bedil, ya betul. Adanya batu, adanya panah, disamberi batu, samberi panah gitu loh. Rasulullah para sahabat di stop di situ, Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah berhenti, nggak lanjut masuk, nggak masuk ke Makkah. Itu mikot tuh, namanya mikot kalau mau umrah dari sana, dimulai dari mikot Hudaybiyah. Udah pakai ihram nih, sudah pakai pakaian ihram dan nawa itu al-ihrama lil umrah lillahi ta'ala. Dicegat kufar Quraisy, dihadang, dimusuhi, nggak boleh masuk, dilempari batu sama panah juga. Akhirnya Rasulullah berhenti di situ, semua di stop, jangan masuk, dan mengutus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu diutus agar masuk ke tengah kota Makkah untuk menemui kepalanya, menemui penguasa Makkah kepalanya, untuk melaksanakan damai. Kami datang di sini bukan untuk perang, tapi untuk melaksanakan umrah, gitu loh. Begitu Sayyidina Utsman dikirim ke Mekah untuk menghadap kepada sang penguasa waktu itu, kemudian ada berita yang dihembuskan, diviralkan kalau bahasa sekarang. Utsman mati gitu loh. Utsman ditangkap, dibunuh, mati, viral sampai ke Rasulullah, sampai ke para sahabat yang lain. Jadi berita hoak kalau bahasa sekarang, di berita bohong, tujuannya untuk mengaco Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah. Akhirnya begitu ada berita bahwa Utsman mati, padahal Utsman tadi tujuannya untuk damai, bukan untuk perang. Kan satu orang nggak bawa senjata, nggak bawa bom, nggak bawa pedil, nggak bawa pistol, nggak bawa senjata tajam, tangan kosong gitu loh. Tujuannya damai, dikirim ke Mekah untuk menghadap ke penguasa supaya diberi izin untuk masuk umrah, tidak untuk perang gitu loh. Nah, kemudian diberitakan bahwa Utsman mati, Utsman ditangkap, dibunuh. Berita dari dalam kota Makkah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kan masih menunggu di Hudaybiyah tadi, menunggu gimana hasilnya konsultasinya tadi. Malah yang muncul berita hoak, bohong, bikin onar jadinya kalau bahasa sekarang. Akhirnya begitu ada informasi Sayyidina Utsman mati, meninggal di Mekah, langsung Rasulullah bersama sahabat melaksanakan baiat untuk perang. Baiat untuk perang. Turun ayat ini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Ayo perangi untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan agama Allah melawan kebatilan, kedoliman. Orang-orang yang merangi kamu, orang-orang kafir yang memusuhi kamu, menganggap kamu itu orang radikal, kamu orang ekstrim, kamu orang intoleran, kamu orang suka mecah belah dan lain sebagainya. Orang kafir sukanya gitu. Perangi mereka. Perangi untuk menegakkan agama Allah. Turun ayat ini nih.
Langsung Rasulullah melaksanakan biat. Semua para sahabat yang hadir di waktu itu janji untuk melawan orang-orang kafir. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah agar orang-orang yang memerangi kita, kita perang. Jangan takut. Itu perintah Allah. Nah, biat di bawah pohon tahta sajarah di Hudaybiyah sana. Untuk siap-siap perang. Kemudian begitu ada biat demikian, ketakutan nih orang kafir makan nih. Akhirnya mengadakan damai, perdamaian. Janji damai untuk tidak perang. Akhirnya terjadi damai suluh selama 10 tahun. Damainya 10 tahun untuk tidak melaksanakan perang. Artinya tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa bermuamalah, tetap bisa keluar masuk Mekah, Madinah gitu loh. Dengan catatan tidak melaksanakan perang selama 10 tahun. Itu janji namanya suluh. Begitu jeung Nabi tahun depan, yaitu setelah tahun 6 Hijriah tadi selesai, datang tahun yang ke-7 nggih. Kan sudah damai tadi, nggak akan terjadi perang. Mau menuju ke Mekah lagi, ke Mekah bersama para sahabat untuk melaksanakan qada umrah. Aslinya qada umrah kalau karena dihadang di Musa itu tidak wajib. Tapi ini maksudnya untuk melaksanakan umrah berikutnya. Karena umrah yang kemarin tahun 6 Hijriah tadi gagal, dihadang oleh kufar Makkah. Akhirnya Nabi tahalul bersama para sahabat di Hudaybiyah, motong rambut tahalul, kemudian motong hadiah untuk dibagi-bagikan fuqara masakin gitu loh. Kan soalnya kalau kamu nanti melaksanakan umrah, melaksanakan haji, nggih, kamu harus tahu ilmunya dulu. Ilmunya umrah, ilmunya haji gitu loh. Kan? Jangan asal ikut-ikutan gitu. Tahun yang ke-7 Hijriah, Rasulullah bersama sahabat datang menuju Mekah lagi. Untuk apa? Untuk apa? Oh kan gagal fokus untuk melaksanakan qada umrah yang tahun 6 tadi gagal, nggak jadi umrah itu loh. Nah, tapi para sahabat takut gimana ntar Rasul kalau kita diperangi. Orang kafir kan suka belinjani janji gitu loh. Suka nggak nepati janji. Kita udah janji untuk damai 10 tahun nggak ada perang, nggak ada apa. Tapi para sahabat yang diajak umrah tadi tahun 7, nggih, ada rasa takut. Ada rasa takut gimana nanti kalau di Mekah kita langsung ditangkap semua, langsung dibantai, langsung dihabisi. Kan repot jeung Rasul tuh. Dan juga perang di Masjidil Haram nggak boleh, haram. Apalagi bulan haram juga nggak boleh perang. Itu sudah menjadi tradisi bersama, sudah diyakini bersama oleh orang-orang Makkah. Perang di masjid nggak boleh, perang di bulan haram nggak boleh. Udah disepakat tuh tradisi, bahasa kita tradisi. Gimana ntar jeung Nabi kalau kita di Mekah langsung disergap, dihabisi semua kita. Takut nih, ada rasa takut wajar namanya manusia, gitu betul? Manusia. Nah, karena ada rasa takut turun ini ayat. Ayat wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Ayo perangi karena untuk menegakkan agama Allah. Orang-orang kafir yang merangi kamu, perangi. Jangan takut. Wala tak tadu. Lan aja padha ngliwati batas. Sapa sira kabeh mukminin mukminat. Dalam berperang itu ada aturan main. Enggak boleh melampaui batas. Artinya apa?
Ya kalau mereka pakai pentungan ya kita pakai pentungan. Kalau mereka pakai tangan kosong kita pakai tangan kosong. Gitu loh. Jangan melebihi. Kalau mereka merangi pakai pedang kita pakai pedang. Sama gitu seimbang. Mereka perang pakai pakai panah ya kita pakai panah. Itu namanya seimbang. Enggak boleh melebihi. Itu ajaran Allah. Enggak radikal Islam itu. Mereka pakai bedil ya kita pakai bedil. Zaman sekarang ada bedil. Mereka pakai bom ya kita pakai bom. Harus siap-siap senjata yang sama gitu loh. Nah, enggak boleh melebihi kata Allah. Jadi perang itu ada aturan main. Wala tak tadulan aja ngliwati batas sapa sira kabeh alaihim bil ibtidak bil kital. Juga kamu nggak boleh mendahului, nggak boleh langsung nyerang gitu loh. Kalau kita nggak diserang jangan nyerang. Itulah Islam. Kita nggak dimusuhi jangan musuhi. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Dianggap radikal mulu. Dianggap pecah belah mulu. Artinya kita diserang terus. Kalau kita diserang dengan opini ya kita nyerang pakai opini gitu loh. Tahu opini enggak? Apa? Wasful fikri, perang informasi gitu loh. Ini zamannya lagi perang informasi. Viral di media sosial gitu. Terjadi, ya kita harus perang juga. Perang informasi juga. Jangan diem aja, belum aja. Mereka musuh Islam, kita senang. Islam itu enggak radikal gitu loh. Islam itu menegakkan kebenaran agama Allah. Dan agama dilindungi negara di Indonesia ini dilindungi gitu. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah, masuk dalam UUD gitu. Diakui rahmatnya Allah dan melindungi semua agama yang ada di Indonesia yang dianggap sah. Akhirnya dilabelin radikal Islam tak. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma amin. Wala tak tadulan ojo padha ngliwati batas sapa sira kabeh mukminin mukminat. Maksudnya dalam memerangi orang-orang kafir yang merangi Islam, kamu jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Betul loh ya? Dan juga nggak boleh mendahului merangi. Kalau kita nggak diperangi, jangan merangi. Kalau kita nggak diserang, jangan nyerang. Kalau kita nggak dimusuhi, jangan musuhi. Gitu loh. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ingat, kalau kita diserang oleh orang kafir, kata Allah apa? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Alladzina yuqatiluna, orang-orang yang merangi kamu, perangi gitu loh. Untuk menegakkan agama Allah. Dan ingat, jangan melampaui batas. Wala tak tadu. Kamu jangan mendahului. Jangan berlebihan. Kan semuanya? Clear? Jangan gagal paham. Islam itu enggak radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Camkan itu. Jangan takut dianggap radikal. Memang dari dulu Islam itu dianggap musuh mulu. Inginnya dunia ini dikuasai orang kafir mulu gitu loh nih.
Islam nggak boleh ikut di dunia. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul. Innallaha satamni Gusti Allah la yuhibbu iku ora seneng ora demen sapa Allah al-mu'tadin ing pira-pira wong sing liwati batas, wong sing melampaui batas, yaitu dengan melakukan kekerasan yang di luar aturan main. Melakukan bom bunuh diri itu bukan Islam itu. Hanya orang yang menamakan diri mengatasnamakan Islam gitu loh. Tahu-tahu datang ke mall bawa bom, sampai di mall langsung diaktifkan itu bomnya. Akhirnya banyak orang mati di situ. Gak ada perang, gak ada apa kok. Melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri di gereja, bom bunuh diri di hotel-hotel, bom bunuh diri di mal-mal, di pasar, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Gak benar itu, bukan ajaran Islam itu. Mereka mengatasnamakan Islam. Gak taunya bisa jadi mereka dikendalikan untuk apa gitu? Untuk menjatuhkan nama baik Islam gitu loh. Akhirnya disebarlah berita Islam itu radikal, Islam intoleran, Islam suka mecah belah umat, ekstrim segala macam. Islam itu enggak radikal, rahmatan lil alamin. Kalau ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui batas, itu bukan Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh nggak seneng orang-orang yang melampaui batas. Kalau ngaku Islam kok melanggar batas, ya nggak Islam tuh namanya. Jangan mengatasnamakan Islam. Paham? Paham semuanya? Clear? Ilahuna summa qala wallahu a'lamu bis. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.